Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan masuk ke chapter 5 yaitu konsolidasi di bawah 100%. Perusahaan anak dibeli di atas nilai buku. Perusahaan induk itu biasanya tidak selalu 100% ngebeli saham beredar perusahaan anak. Nah, itu para pemegang saham anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk biasa disebut sebagai pemegang saham minoritas atau non-controlling interest. Sedangkan klaim pemegang saham minoritas atas pendapatan dan aset perusahaan anak adalah non-controlling interest atau minority interest. NCI secara jelas memiliki klaim atas aset dan pendapatan perusahaan anak melalui kepemilikan saham. Karena 100% dari aset dan pendapatan perusahaan anak akan diikutsertakan dalam laporan konsolidasi tanpa peduli seberapa besar persentase saham yang dipunyai oleh perusahaan induk. Jadi pemegang saham minoritas itu tetap harus dilaporkan karena dia mempunyai hak di situ. Contohnya itu kalau perusahaan induk memiliki 70% dari common stock perusahaan anak dan perusahaan anak menghasilkan net income sebesar 100.000, 70% dari net income itu jatuh ke pemegang saham controlling interest. Dalam kasus ini itu perusahaan induk dan sisa 30.000-nya itu atau sebesar 30% itu jatuh ke non-controlling interest. Jika perusahaan anak membayar dividen sebesar 10.000, 20%-nya itu masuk ke controlling dan 30%-nya masuk ke non-controlling. Efek non-controlling interest. Yang pertama itu net income konsolidasi. Apabila ada NCI, bagian dari laba bersih konsolidasi merupakan hak NCI. Dalam kasus ini, laba yang diatribusikan kepada NCI adalah laba bersih konsolidasi yang muncul pada laporan laba rugi konsolidasi dikurangi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mayoritas atau controlling interest. Laba bersih yang diatribusikan kepada NCI itu berdasarkan proporsi kepemilikan saham. Return earning konsolidasi. Setiap laba ditahan yang berhubungan dengan NCI di perusahaan anak merupakan bagian dari non-controlling interest pada net asset perusahaan anak yang jumlahnya akan dilaporkan pada bagian equity dalam neraca konsolidasi. Ketiga, format kertas kerja. Kertas kerja harus mengikut sertakan klaim NCI pada laba bersih dan net asset perusahaan anak. Akuntansi dalam akuisisi. Pertama itu untuk mencari diferensial berarti fair value of consideration dikurangi book value net asset, nanti ketemu diferensialnya. Sedangkan untuk mencari goodwill berarti fair value of consideration dikurangi fair value of net asset, baru nanti akan ketemu goodwill-nya. Untuk membuat tabel selisih harga masih sama kayak minggu kemarin, per tahunnya berapa yang mau diamortisasi. Lalu untuk membuat jurnal pembukuan induk, asumsi induk menggunakan catatan investasi dengan equity method konsolidasi di bawah 100%. Yang pertama itu kita harus catat investasi awal. Jurnalnya sama, debitnya investment, kreditnya bisa cash atau BP. Yang kedua, catat income dari PT Anak. Berarti debit investment in PT Anak, kreditnya adalah income dari PT Anak. Yang ketiga, catat dividen dari PT X. Debitnya itu berarti cash karena kita dapat dividen, kreditnya investment in PT Anak. Yang pertama itu, yang keempat, kita itu harus catat amortisasi atau depresiasi atau impairment untuk aset atau liabilitas yang dicatat terlalu rendah dan mendapat alokasi dari diferensial berdasarkan persentase kepemilikannya. Itu debitnya income, kreditnya investment. Nah, ini untuk yang kedua, untuk mencatat yang terlalu tinggi. Jadi kita harus mengurangi nilainya. Jurnalnya itu debitnya investment in PT Anak, kreditnya income. Tinggal dibalik aja. Membuat book value calculation. Untuk yang persenan CI atau controlling interest atau pemegang saham mayoritas, pertama itu kita ada investment beginning, kalau ada net income ditambah sama net income, tapi kalau net loss berarti tinggal dikurang. Terus ditambah atau dikurang sama amortisasi tergantung keadaannya. Lalu juga dikurangi sama dividen, nanti ketemu untuk ending. Nah, untuk yang NCI juga sama formatnya. Yang kelima, kita membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu digunakan dalam proses kerja konsolidasi untuk menyesuaikan saldo balance setiap akun dari perusahaan yang terpisah, mencerminkan angka yang akan muncul apabila semua perusahaan terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Jurnal eliminasi hanya muncul pada kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan terpisah tersebut.
Berikut adalah hal-hal yang perlu dibuat jurnal eliminasi dan konsolidasi antar perusahaan yang dibuat perusahaan induk. Yang pertama itu kita harus eliminasi laba dan dividen dari controlling interest-nya. Jurnalnya berarti debitnya ada income, kreditnya ada investment sama dividen. Yang kedua, kita juga harus memunculkan hak NCI karena kan dia punya klaim atas perusahaan kita. Jurnal itu debitnya income to NCI, kreditnya ada dividen dan NCI. Yang ketiga, kita harus eliminasi investasi dasar. Karena kan kita gabungin dua perusahaan jadi satu, makanya investasi dasarnya harus dieliminasi. Debitnya ada common stock, ada returning beginning, ada additional paid in capital, kreditnya ada investment in PT anak CI dan NCI-nya harus ditunjukkan. Yang keempat, kita ada eliminasi amortisasi atau write-off dari nominal tertentu diferensial. Bila awalnya investasi atau aset atau liabilities yang diamortisasi tercatat terlalu rendah, maka jurnalnya itu debitnya ada depreciation expense, kreditnya income from PT anak untuk NCI dan income to NCI. Yang kedua, kalau dia terlalu tinggi di catat awalnya, berarti tinggal dibalik. Di debitnya ada income to NCI dan income from PT anak. Di kreditnya ada depreciation expense atau loss on impairment. Yang kelima, kita ada reklasifikasi diferensial untuk aset bila aset dicatat anak terlalu rendah. Berarti kita harus menambahkan, makanya di debitnya aset, kreditnya ada investment in PT anak untuk yang controlling interest dan ada NCI-nya. Yang kedua, reklasifikasi diferensial untuk aset bila aset dicatat anak terlalu tinggi, berarti harus kita kurangin. Makanya di debitnya itu ada investment in PT anak CI dan NCI, di kreditnya ada aset, karena harus dikurangin. Lanjut ke reklasifikasi diferensial untuk liabilitas yang dicatat anak terlalu rendah. Kalau utang kita terlalu rendah, berarti kan harus ditambah lagi. Makanya di debit itu investment in PT anak untuk NCI, lalu ada NCI, dan di kreditnya ada liabilitas. Yang terakhir, reklasifikasi diferensial untuk liabilitas yang dicatat anak terlalu tinggi, berarti liabilitasnya harus dikurangin. Makanya di debitnya ada liabilities, di kreditnya ada investment in PT anak untuk CI dan ada NCI-nya. Ini tambahan ya, kalau jurnal di atas diisi dengan angka sebesar BVA per tahun dari diferensial untuk aset dan liabilitas tersebut. Bila eliminasi diferensial dialokasi untuk depreciable aset, maka accumulated depreciation dari depreciable aset tersebut harus diakui. Yang keenam, kita ada eliminasi intercompany piutang dan utang. Ini kalau ada ya. Kalau ada utang dan utang berarti harus dieliminasi juga tuh. Karena kan kita kan satu perusahaan. Makanya kita nggak boleh mengakui adanya hutang dan piutang. Makanya di jurnalnya itu yang liabilitas ditaruh di debit, yang receivable ditaruh di kredit. Karena dua-duanya akan dikurangi. Yang terakhir, membuat kertas kerja.